mungkin message juga buat ini ya, buat teman-teman semua ya. Kalau try to avoid jalan pintas itu udah pasti. Saya jadi pembicara juga di sekolah juga gitu. Dan di sana ternyata beberapa teman-teman itu justru aimingnya itu yaitu lulus dari kuliah itu langsung jadi manajer. Padahal sebenarnya rootnya itu ada di bawah itu, gitu. Itu yang harus dikuatkan, dikencengkan sehingga kita bisa bertumbuhnya lebih baik. Berprosesnya lebih baik. Betul, berprosesnya lebih baik. Kena angin kencengnya kita nggak kenapa-kenapa. betul. Ketemu lagi di episode terbaru dari Talk, dan saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan kita akan ngobrol tentang profesi di dunia perhotelan. Dan sekarang kita lagi ada di Fasa Hotel dan di Presiden Suite-nya, dan kita ngobrol dengan orang pentingnya di Fasa Hotel, Pak Roberto. Halo. Apa kabar Pak Roberto? Kabar baik. Ya, sehat seger Pak. Pagi. Sehat Kelihatan selalu. kan kalau perhotelan senyumnya seperti apa? Sehat Pak? Sehat-sehat Pak. Sehat. Thank you Pak Roberto sudah meluangkan waktunya untuk DNL Talk. Sama-sama, terima kasih. Dan kita di Presiden Suite-nya. Keren banget Presiden Suite-nya. Bro, ada inset poolnya di dalam kamar. Ini satu-satunya Pak ya? Betul, satu-satunya. Yang di Surabaya? Di Surabaya. Ada inset pool di kamar ya? Betul, ada swimming pool private di dalam presidential suite-nya. Gitu. View-nya di city view ya? Untuk Full city view ya, jadi indah lah. Iya, Spending time di suite-nya. Jadi, di lantai 36. Lantai 36. Jadi nggak perlu kemana-mana, ngendon di kamar aja nih. Betul. Dan Doing business juga kalau bisa malas di sini. kemana-mana, macet-macet, sebenarnya di atas persis ada helipad. Oh, Jadi bisa oke, helikopter. langsung ya. jadi untuk bisnismen yang naik helikopter, ada helipad di sini ya? Betul. Oke, keren. Pak, jadi kita ini mau ngobrolin tentang profesi di dunia perhotelan nih ya Bu Novi ya? Waduh. Nah, Interesting ini. Ada yang pengen tahu mengenai. betul. Karena mengingat sekarang posisi Bapak sebagai GM di sini, General Manager di sebuah hotel bintang 5 yang juga nggak main-main hotelnya gitu ya. Jadi fasilitasnya beda, nanti mungkin Bapak bisa ceritakan juga. Nah, bisa sampai di posisi ini kita ini pengen tahu nih gitu, untuk adik-adik, teman-teman ini yang nantinya akan berkarir atau mau milih kuliah studi untuk ngambil profesi tertentu. Bapak boleh dong nanti cerita, sharing tentang apa yang dikerjakan, prospeknya seperti apa, prosesnya juga. Dengan senang hati akan di-share. Kan gini Pak, kalau saya itu kan misalnya dari hotel ke hotel tuh kan melihat orang-orang hotel tuh hospitality-nya luar biasa, melayani kan seperti itu. Kelihatan indah gitu Pak. Terlihatnya indah ya. Tapi memang indah Pak. Iya. Dan dilakukan dengan penuh hati oleh semuanya gitu kan. Kalau nggak mungkin gitu kan. Pak, dulu awalnya apakah memang Pak Roberto itu sejak muda nih ya, apakah memang masih muda ya tapi Pak ya? Saat itu Ini sampai juga sekarang, masih sekarang. Jadi apakah memang dreamnya atau visionnya atnya atau inginnya cita-citanya kerja di hospitality, specifically di perhotelan atau gimana Pak? Ya, jadi awalnya memang saya sudah tertarik sih dengan dunia hospitality. Jadi mungkin pada saat itu belum terlalu mengerti bahwa itu adalah dunia hospitality, tapi memang anything relates to human interaction gitu ya, jadi berhubungan dengan orang lain gitu. Saya
nggak terlalu suka dengan sesuatu yang individual ya. Oke. Gitu. Jadi yang pasti memang berhubungan dengan orang lain. Oke, ngadep Seperti laptop gitu ya, ada di Betul, lab gitu ya. betul. Betul. Nah, jadi Atau hitung-hitung. nah terus by time ya akhirnya mendapat kesempatan untuk tahu mengenai dunia hospitality gitu. Oke. Especially hotel ya maksudnya. Especially ya. hotel. Tapi dulu Betul, memang jadi- kuliah ngambil kayak jurusannya udah perhotelan ya Pak? Betul, jadi saya kuliah waktu itu di Bandung, di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, NHI, NHI, tahun betul, itu, iya, gitu. iya, iya. Gitu jurusan bisnis hotel, Hotel. Oke, ya, administration hotel, diploma 4-nya. Ya, Oke, ya. berarti sejak muda dulu kala memang sudah pengen di perhotelan ya Pak? Ya ada saudara, ada om saya, ada paman saya, Oke. itu memang kerja di hotel kan dulu, Oke. gitu. Jadi beliau adalah GM salah satu hotel Di Bandung? Di Bandung, betul. Nah jadi waktu kecil kita kalau Iya, main iya. ke rumahnya, Oke. which is adalah di dalam hotel, Oke. ada villanya sendiri. Nah jadi, kok dia kalau mau makan tinggal di Tinggal nelfon, telepon aja di nih. serve Di-serve. gitu kan. Kalau Oke, perlu oke. apa tinggal telepon, di serve Oke. gitu. Wah, kok indah sekali gitu. Awalnya trigger itu sih sebenarnya. Iya, iya. Awalnya ya mungkin kita belum terlalu mengerti seperti Sebelum- apa. dalamnya kan belum tahu Tapi itu kan, yang Pak. bikin menarik seperti Iya, iya. itu. Bahwa yang namanya orang itu diservis gitu ya dengan sebegitu Betul, bagusnya betul. kan gitu. Oh ternyata enak ya di servis dan sepertinya yang memberi servis juga happy. Ramah, Happy, Seperti betul, itu. betul. Oke. Ya akhirnya berkuliah atau bersekolah di perhotelan. Betul. First career Betul. Pak, di mana first career-nya? Oke, setelah lulus dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung itu, saya punya kesempatan untuk ada after graduate training. Oke. Itu di Fullerton, Singapura. Fullerton, Gitu ya. Singapura. Jadi 6 bulan Oke, di sana, oke. di-treat seperti seorang employee. Gitu. Jadi dari awal interview dan kualifikasinya segala macam itu persis seperti employee. Nah, setelah dari Singapura kembali ke Indonesia, saya mulai berkarir itu di JW Marriott Jakarta. Oke. Gitu. Yang di Kuningan ya. Langsung 5 star Betul, ya, 5 star ya, hotel. 5 star hotel. Dan itu pre-opening team juga, Oh. gitu. Jadi sebelum buka hotelnya, gitu. Langsung- Sebagai waiter waktu itu, Oh, restoran. jadi mulainya Benar-benar juga dari dari nol bawah ya Pak ya? ya. Dari nol, harus dari nol ya Pak ya. Oke, oke. Kirain langsung jadi posisi yang middle after dari Fullerton kan soalnya Pak. Oh, enggak. Let's start from the beginning ya. Oke, oke, Gitu. oke. Supaya rootnya lebih strong ya. Iya, iya. Oke. Oke, jadi Gitu. di JW Marriott berapa lama di sana Pak? Jadi di JW Marriott Jakarta itu saya 6 tahun. 6 tahun. Gitu, Lalu kemudian mulai dari waiter, all the way up di operation sampai akhirnya saya posisi terakhir itu di sales manager ya. Jadi di sales department manager position. Oke, Ya. 6 tahun di Marriott, posisi terakhir sebagai sales manager. Ya, Dari seorang waiter nih Pak, betul. ke sales manager, which is dalam 6 tahun tuh cepet loh Pak. Apakah prosesnya itu gimana Pak? Hingga akhirnya 6 tahun itu bisa jadi seorang sales manager di Hotel Bintang 5. We know lah buat Marriott lah ya, di Iya, Kuningan itu. iya. ini mungkin buat tips buat ya teman-teman muda. Jadi kalau misalnya mereka berkarir, even mereka mulainya dari bawah, Ya. jangan ragu dalam waktu sekitar 6 tahun Anda sudah bisa di managerial level gitu. Betul, Nah betul, itu yang betul. harus yang dilakukan apa tuh Apa, Pak? Mungkin prosesnya? bisa jadi Ya. insight. Ya, jadi memang saat itu setelah dilalui baru kita merasa oh cepat ya gitu. Tapi sebenarnya pada saat kita melakukan itu kuncinya adalah sebenarnya fokus terhadap output kita sih sebenarnya. Gitu. Jadi yes, it's good that we have goal. Ya, kita punya cita-cita, kita punya tujuan, timeline dan segala macam, tapi sebenarnya kita jangan konsentrasi dengan timeline itu sendiri. Karena akhirnya kita sibuk ngeliatin jam, ngeliatin kalender. Oh, sudah berapa tahun kita Iya, melakukan ini seperti itu. Mungkin once in a while kita review nggak apa-apa, tapi jangan ke sana. Nah, mungkin yang saya lakukan waktu itu adalah saya fokus dengan yang saya perform gitu, yang saya output saya waktu Iya, itu iya, gitu. iya. Sehingga yang menilai akhirnya orang lain ya. Ya, ya. Gitu. Jadi most of the times ini ya development itu datangnya
bukan dari kita yang meminta untuk di develop, tapi biasanya atasan ya gitu, yang akhirnya datang, oh silakan dipromot gitu, dipromot seperti itu. Dalam 6 tahun itu ada berapa promoting yang Anda alamin? Jadi saya 6 tahun itu 6 posisi, Pak. Jadi mulai dari pernah waiter. Jadi jadi waiter, captain, supervisor, asisten manager, terus manager. Tapi di posisi asisten manager ini di 2 departemen yang berbeda gitu. Jadi ada 6 posisi yang dilakukan. Kalau di average berarti setiap tahun Anda naik ya, Pak? Rata-rata ya. Ya, rata-rata ya. Jadi luar biasa ya Bu Novi ya. Iya. Jadi tadi itu tetap orientasi terhadap goal, tetapi enjoy the process, jangan lupa mau evaluasi. Gitu kan. Betul. Gitu, Dan make sure outputnya juga accordingly gitu. Dan jangan hitung-hitungan mungkin ya. Jadi saya jarang untuk benar-benar on time, karena ini waktu kerja saya hanya segini, terus teman saya nggak saya bantu dan segala macam. Jadi kita melihat situasi gitu, akhirnya ya mungkin banyak yang happy juga gitu. Jadi after dari Marriott kemana Pak? Saya keluar dari brand, jadi saya keluar dari Marriott ke Hyatt. Gitu. Jadi pindah Hyatt ya. Jakarta juga. Betul, Grand Hyatt Jakarta. Di sana saya 4 tahun, gitu, sama di 4 posisi yang berbeda. Luar biasa, setahun satu posisi ganti-ganti. Setiap tahun curi posisi. Ya averagely juga Karena gini, ada yang misalnya beliau misalnya 4 bulan terus pindah posisi juga ada bisa jadi seperti itu kan. Gitu. Karena saya yakin sebagai sales manager nggak dipegang sama setahun, mungkin bisa 2 tahun kan. Betul. Ya, jadi itu posisinya juga dari manager sampai ke director. Last position di director of sales. Director of sales. Betul. Habis dari Hyatt? Nah, dari Hyatt saya dipinang oleh Starwood, gitu ya. Waktu itu masih ada Starwood ya, sebelum di acquire oleh Marriott juga gitu. Jadi saya pindah ke W Bali. Ya waktu itu masih opening time lah ya. Setelah dia baru opening gitu. Nah di sana director of events ya sekitar 1 tahun seperti itu. Untuk mengetahui ya, saya pengen tahu gitu, saya penasaran dengan resort operation gitu. Agak beda soalnya antara resort sama bisnis. Sama bisnis. Kalau di Jakarta kan di bisnis hotel, kalau di Bali kan resort. Betul. Jadi karakternya sangat berbeda kan. Ya. Nah setelah itu saya kembali lagi ke Jakarta. Jadi saya kembali lagi ke Jakarta masih dengan Starwood. Tapi saya join ke pre-opening timnya Luxury Collection Kraton at the Plaza namanya. Gitu. Kalau sekarang hotel apa masih ada? Sekarang itu dia tutup pada saat pandemi, dia tutup. Gitu. Nah, which is dia locationnya side by side sama Grand Hyatt di Plaza Indonesia. Ya, satu kompleks, satu owner juga. Gitu. Cuman dia under Starwood brand gitu. Jadi kerja di situ juga dengan mantan bos saya di Hyatt. Karena ibaratnya ke under kan gitu. Betul. And then setelah itu ke Surabaya atau masih di Jakarta? Masih panjang ini. Ada nggak nih waktunya nih? Oke, Tuan Beli sekarang di Divasa Hotel, Pak. Iya. Nah, kalau kemarin-kemarin kan historicalnya kan ada di international brand kan, dengan international management. Nah, sekarang Vasa adalah national brand. Ya kan? What the difference, Pak? International brand with the national brand? Pasti berbeda ya, gitu, pasti berbeda. Jadi international brand itu ya kan saya pernah di Marriott, di Hilton, di Hyatt. Ini semuanya memang sudah mempunyai program-program, punya standar-standar yang memang proper ya, gitu. Semuanya sudah punya guideline yang memang di develop oleh ada special team mungkin di US atau di Hong Kong seperti itu, betul. Nah, kita yang ada di unit itu kita lebih banyak ke implementasi, betul. Jadi bagaimana kita menjaga si standar ini supaya implemented dengan tepat dan benar di market masing-masing, seperti itu. Nah, bedanya dengan national wide brand
seperti kami kan fase ini under Tanli Hospitality. Nah, Tanli Hospitality ini kan ada 3 brand ya. Jadi ada Fasa Hotel Surabaya, Fasa brand itu yang bintang 5. Terus ada Solaris Hotels itu yang bintang 3 dan Clio Hotels yang bintang 2. Nah, jadi kalau kami ya kita ada tim cluster ya atau corporate team juga. Nah, ini kita yang mendevelop brandnya juga, brand standardnya juga, policy, guideline. Nah, kita yang create, kita yang develop, kita yang initiate, kita yang implement, lalu trial and error, kita make sure bahwa ini implemented atau enggak. Kalau oke, kita jalankan. Kalau ada yang perlu diperbaiki lagi, kita perbaiki lagi. Seperti itu sih. Jadi memang pasti ada berbedanya, tapi di situ justru lebih challenging ya. Challenging dan di situ seninya, Pak. Gitu, karena kita punya waktu untuk meng-create, kita punya waktu untuk justru menuangkan the knowledge yang sudah kita punya dari berbagai yang lalu-lalu, yang sudah bertahun-tahun itu. Nah, kita mengembangkan sesuatu, menjadikan sesuatu gitu. Jadi produce sesuatu. Betul. Berarti ada kayak kepuasan tersendiri gitu ya, Pak ya. Iya. Meskipun mungkin kelihatannya kok repot gitu ya, karena harus tadi prosesnya harus create, kemudian implement, terus validasi. Iya, betul, trial and error dan segala macam. Ini justru di situ sih sebenarnya. Dan ini dari hal yang sekecil-kecilnya ya, baru mungkin rules and regulation atau SOP atau apa ya, ini kita yang kembangkan sendiri gitu. Ya. Tapi dengan knowledge dan background experience yang Bapak miliki, saya yakin ya itu tadi ya, akhirnya benar-benar kita kayak punya taste sendiri gitu ya, jadi bisa menuangkan sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Gitu. Ya, jadi ya kami di sini juga punya tim yang bisa dikatakan strong, gitu ya. Nah, jadi bersama tim inilah kita kembangkan beberapa. Iya. Karena tim di bawah Bapak ini pasti juga orang kuat di bidangnya masing-masing kan. Iya, mereka expert ya justru. Iya. Jadi kayak Bapak kayak dirijen gitu dong ya. Justru saya itu cuma bermain orkestra aja. Gitu ya. Mereka expertnya. Tetapi kan menyatukan mereka dari berbagai karakter aspektis di masing-masing juga nggak gampang, Pak. Misalnya ada yang dari experience dari hotel bintang 5S, bintang 5A, dan international brand misalnya kan, itu kan bukan hal yang mudah menyamakan visi itu kan, karena masing-masing sudah punya bendera yang melekat masing-masing kan gitu loh, Pak. Betul. Dan approach-nya juga beda-beda. Approach-nya beda-beda. Karena semakin expert seseorang kan pasti semakin jelas bentuknya ya gitu. Jadi approach-nya juga beda-beda. Ada yang harus in a group, harus ada yang one on one, harus ada yang daily basis, ada yang maunya dilepas, kayak gitu-gitu sih. Karena saya misalnya menginap di hotel bintang 5A dan B itu bisa merasakan hal yang berbeda gitu kan. Ya Bu Novi ya. Iya. Itu. Nah, itu kan istilahnya menyatukan mereka kan as a leader itu gimana, Pak? Ya. Jadi the main key-nya sih sebenarnya ya communication-nya sih. Gitu, communication-nya. Sehingga kita memang bentuk dan ini kita develop from time to time ya. Jadi memang kita ada communication forum yang lebih banyak mungkin kalau saya lihat dibandingkan dengan tempat-tempat yang sebelumnya gitu. Jadi ada yang monthly basis, ada yang weekly basis, ada yang one on one, ada yang in a group seperti itu. Communication-nya harus jalan sih sebenarnya. Gitu. Karena sebagai individual brand ya atau national wide brand ini sebenarnya kita punya the luxury juga untuk sebenarnya kita bisa tweak a little bit dari touch-nya brand itu sendiri. Jadi sebenarnya kita tidak mau juga menghilangkan specialty dari masing-masing expert ini justru. Sebenarnya ini yang bisa dikolaborasikan sehingga
outputnya menjadi mungkin ada even warna, better, Pak. ada warna yang lain betul, berarti kan. betul. Iya kan? I see. Kuning campur merah kan keluarnya Orange. orange. Gitu. Nah, berarti leadernya ini yang menyatukan dengan banyak komunikasi ya, dengan komunikasi. Sehingga ada warna baru lagi kan di antara itu semua. Betul. Oke. Betul, Pak. Pak, kalau tadi saya lihat nih karir Bapak ketika selesai dari satu hotel pindah ke hotel lain, itu endingnya tuh di sales gitu kan. Saya lihatnya gitu. Tapi emang ini kayaknya ini ya, tempat penggodokannya Chandra di mukanya kalau bisnis hospitality untuk sampai pada posisi seperti Bapak memang harus ada di sana ya gitu. Sebenarnya sih ada berbagai macam sih, Bu. Jadi untuk sebagai seorang general manager ya gitu ya. Mungkin backgroundnya itu banyak teman-teman saya juga di luar justru yang backgroundnya full operation. Oh, oke. Gitu. Ya. Nah, kalau saya melihat ini sebagai sebuah keuntungan buat saya gitu, karena basic saya yang awal rootnya itu akarnya justru di operation gitu, sehingga saya bisa melakukan sales dengan baik karena saya tahu operation. Iya, gitu. Nah, jadi ini kayak kue lapis legit ya. Nah, setelah saya melakukan operation yang enough lah ya, saya tahu basicnya, saya masuk ke sales part. Nah, di sales ini agak lama, gitu ya, rentang waktunya agak lama, dimana kan ya is a business ya, akhir-akhirnya kan sales ya, gitu. Nah, terus saya tutup lagi dengan operation. Jadi sebelum saya ke posisi sekarang ini, saya tutup lagi dengan operation di food and beverage. Gitu. Jadi saya masuk lagi ke operation time untuk selama 2 tahun, terus baru habis itu saya jadi GM. Gitu. Jadi berlapis ya. Gitu. Berarti kalau pengen sukses menjadi seorang top leader di di dunia hospitality atau perhotelan lah terutama, memulai dari bawah itu ada suatu poin tersendiri ya Pak ya, karena paham operation juga kan dulu. Jadi mungkin message juga buat ini ya, buat teman-teman semua ya, kalau try to avoid jalan pintas itu udah pasti gitu. Karena gini ya Pak ya, saya beberapa kali waktu yang lalu saya jadi pembicara juga di sekolah juga gitu. Dan di sana ternyata beberapa teman-teman itu justru aimingnya itu yaitu lulus dari kuliah itu langsung jadi manajer gitu. Lulus dari kuliah itu maunya langsung jadi sales gitu. Jadi yang langsung tengah ke atas lah gitu, maunya seperti itu. Betul. Padahal sebenarnya rootnya itu ada di bawah itu, gitu. Itu yang harus dikuatkan, dikencengkan sehingga kita bisa bertumbuhnya lebih baik. Berprosesnya lebih baik. Betul, berprosesnya lebih baik. Kena angin kencengnya kita nggak kenapa-kenapa. betul. Karena di bawahnya rootnya sudah ada. Kebayang ya kalau misalnya kita langsung middle atau supervisor atau manager up, nggak tahu problem di bawah. Ternyata yang di bawah gimana ya mereka lebih tahu, gitu. Kita nggak tahu detailnya gitu. Nah, jadi sebenarnya sih it will be good untuk mulai dari bawah. Tentunya punya vision, mission, goal yang jelas terhadap karirnya. Betul, terhadap karirnya. Terus ya tadi concentrate dengan output. Gitu, karena anytime someone itu bisa pukul ganti baju. This is true story ya Pak. This is true story. Jadi my first kenaikan itu ya, promotion itu adalah saya lagi kerja terus tiba-tiba GM saya datang pukul ini saya gitu. Terus? Kenapa kamu belum ganti baju? Gitu. Oh gitu. Jadi promosi tapi Bapak nggak tahu gitu? Iya, saya nggak tahu. Ternyata dia udah ngomong sama manajer saya. Belum sempat disampaikan, karena saya lagi sibuk. GM saya datang langsung, kamu kenapa belum ganti baju? Kok masih di situ? Iya. Ganti baju apa? Gitu. Jadi Jadi baju kemarin udah ganti loh. jadi ya kalau saya pribadi saya percaya ya. Jadi kalau misalnya kita memang fokus dengan itu gitu ya, gitu. Dan kita melakukan yang sesuai, yang terbaik,
someone will pat your back gitu tiba-tiba gitu. Dan Anda langsung naik level kan seperti itu kan? Ya, development itu kan nggak selalu ke atas ya, betul, Pak. Betul. Dan saya buktikan itu ada ke atas, ke samping, ke atas, ke samping gitu. Dimana saya banyak yang protes juga, Pak. Kayak ke samping kan berarti ada nambah experience kan berarti kan? Tapi banyak yang protes juga, banyak yang questioning. Gitu. Ngapain kamu gitu? Ngapain kamu gitu, Pak? Ya kan ada job enrichment, ada job enlargement gitu kan. Dan sebenarnya kalau itu bisa dilakukan begitu dua-duanya, enrich and enlarge, wow, itu kan mungkin lebih grow-nya itu ditariknya ke samping gitu, jadi lebih besar. Gitu. Iya. Nah itu kan bukan proses yang instan kan, gitu loh Pak. Jadi ibaratnya sekarang saya mau nanya Pak, kayaknya kan kalau misalnya sebagai tamu di hotel kan indah banget kan gitu loh. Lihat orang-orang di hotel yang kerja ya benar ya rapi, charming, senyum, helpful, saya butuh terutama di bintang 5 lah ya, terutama di bintang 5 fast respon kan gitu loh. Nah, seakan-akan indah Pak. Memang indah Pak. Nggak enaknya Pak kerja di hotel. Pasti ada nggak enak. Iya. Pasti ada. Boleh dong Pak, bocor-bocorin dikit gitu. Ya, bukan untuk menurunkan semangat. Bukan, biar mereka juga paham. Oh ternyata challenging kerja di perhotelan itu seperti ini loh, bahwa ada proses yang isinya bitternya, pahitnya tuh seperti apa gitu Betul, Pak. betul. Jadi kalau yang sekolah perhotelan pasti mengerti kenapa di waktu kita sekolah juga di situ ada istilahnya pendidikan mental ya. Jadi yang digembleng gitu ya pada saat ospek. Iya betul gitu. Jadi ya kita dipanggil segala macam lah ya, hal-hal yang mungkin sebelumnya enggak, karena memang lebih di mentalnya yang harus strong gitu. Gitu. Jadi mungkin ya Bapak Ibu misalnya kalau pada saat lagi gak enak badan atau misalnya lagi bad mood gitu ya, your schedule mungkin bisa boleh nggak kita delay 30 menit gitu ya, gitu. I'm taking my time untuk neutralize dulu gitu. Kalau di hotel ya nggak bisa. Gitu. Ya kita tetap, karena ini kan 24/7 operation, kebayang ya yang kerja ratusan orang, dan ratusan orang ini kalau mau mengikuti mood masing-masing, terus mereka semuanya minta jeda. Jadi gitu harus on terus Pak ya? Mereka harus on terus gitu. Nah, on ini harus mereka set up pada saat mereka start to work. Oke, mulai dari rumah berangkat itu mereka harus. Karena itulah settingannya, gitu. Nah, untuk men-setting itu kan support systemnya ada ya, mungkin di rumah dan segala macam. Nah, cuman ini bagaimana kita satu tim membuat semangat dan motivasi ini terus ada gitu, daily basis, sehingga kembali lagi ke masing-masing individunya untuk bekerja sama dengan masing-masing support sistemnya mereka di rumah, gitu, untuk switch on pada saat mereka mau pergi kerja. Karena kalau misalnya mereka udah bad mood dari awal, ya susah. Dan itu udah langsung against gitu. Karena kan masing-masing juga punya problem masing-masing kan di rumah atau di mana kan gitu. Pasti. Tapi begitu you start bekerja, berangkat, you are on stage. Gitu. There's no taping ya, there's no turning back loh. Gak gampang ya Bu Novi gitu. itu. Betul. Tapi itu udah menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Saya rasa sih buat semua teman-teman dan tim kita, terutama di fase Surabaya ini juga, itu bukan lagi menjadi sesuatu yang memberatkan mereka, karena itu udah menjadi kebiasaan mereka, dan itu menjadi, ya memang begitu mereka hidup. Gitu sih Pak. Jadi this is my routine lah, seperti itu ya. Betul. Bahwa I have to work with on condition seperti itu. Dan saya rasa itu sudah menjadi sesuatu yang kami sukai malahan. Jadi mungkin itu juga ini ya salah satu seni mungkin one day bisa dijadikan subjek, bagaimana cara menjadikan sesuatu yang challenging menjadi sesuatu yang rutin, kebiasaan. Rutin dan kita sukai gitu. Kalau saya melihat gini ya, seseorang yang enjoy itu karena dia mendapatkan sesuatu yang
meaningful, moment truth dari one moment truth to one moment truth yang lain. Menurut saya seperti itu, sehingga kemudian tadi itu menjadi sesuatu yang akhirnya kita akan terima, kemudian ya ini sesuatu yang memang harus kita lakukan, gitu kan. Saya setuju sih Bu itu. Gitu ya. Betul. Dan moment truth itu atau human truth itu ya mungkin ada beberapa elemen itu. Nah, itu yang kita juga manajemen harus terus adakan ya. Gitu ya, sparks itu gitu. Karena kalau tim kita semuanya mendapatkan itu, ya itu yang menjadikan mereka akhirnya karena intinya adalah yang tekan tombol on dan off itu adalah masing-masing pribadi. Iya, betul. Kita nggak bisa nyalain buat orang lain, gitu. Saya nggak bisa nyalain buat ibu gitu. Iya. Gitu sih. Betul. Apalagi kan kerja di hospitality kan menghadapi orang dengan berbagai macam karakter kan, gitu. Terutama tamu kan, external customer kan gitu loh. Masing-masing kan harus dilayani dengan baik juga kan, dengan service yang baik kan Pak. Betul. Dan interesting Pak, itu karena kita daily basis itu bisa gaining new network ya buat kita sendiri itu ya sekian puluh orang, ratusan orang bahkan dalam satu hari. Again itu tergantung kita mau switchingnya seperti apa, apakah kita hanya mau senyum aja sama orang baru yang adalah tamu kita sendiri, atau kita mau berinteraksi sampai akhirnya kita bisa mengenal dan itu jadi new network. Betul. Kebayang ya kalau misalnya itu berjalan dengan baik. Karena senyum yang ramah dari hati dengan senyum yang dipaksakan fake smile, fake smile itu bagi-bagi tamu terasa kan gitu. Terasa. Apakah memang harus yang bekerja di perhotelan ini, terutama ya di perhotelan ini, ibaratnya kalau air brojol itu harus punya jiwa melayani atau gimana Pak? Mungkin atau bisa diciptakan itu Pak untuk bisa mendapatkan bisa memberikan humble service dengan ramah gitu kan. Kalau skillnya semua bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari. Tapi attitude-nya mungkin sisi humble-nya, open-nya ya untuk new things atau segala macam ini kan berangkat dari personal personal behavior gitu yang mungkin built by time gitu. Nah jadi memang faktor keluarga, faktor lingkungan itu juga berpengaruh ya. Mulai kecil, betul. Tapi di sini bermacam-macam Pak. Maksudnya di sini nggak semua ekstrovert. Ada yang introvert, ada yang malu-malu, ada yang outgoing, ada yang mix gitu loh. Bahkan sebagai pemain orkestra dirijen tadi itu terkadang-kadang differentiation ini yang justru kita pakai jangan dilihat sebagai negative point atau weakness point. Justru kita tweak gimana caranya supaya ini menjadi strength point. Gitu. Karena bisa jadi seseorang yang tidak terlalu talkative ya, itu bisa saya kenalkan misalnya dengan ibu misalnya yang tidak mau terlalu banyak bicara sama orang gitu, dan itu malah mungkin lebih nyambung Bu. Emotional connection-nya beda dengan mungkin bapak yang maunya di serve dengan orang yang talkative gitu. Karena kalau ibu nggak suka diajak ngobrol dan dengan talkative ibu terganggu. Dan sebaliknya Pak. Diam-diam kita ini sudah diidentifikasi. Loh enggak. Enggak, tepat sekali, betul. Enggak, benar. Jadi servisnya back character ya Pak ya? Betul. Sorry ya, ini cuma contoh kok. Loh enggak, ini kan bukti nih, ketajaman intuisi. Yang sudah bereksperience panjang kan. Dengan berbagai karakter tamu ketemu. Nah, itu bener, seorang leader dari hospitality harus paham itu. Ya seperti itu sih. Jadi memang beda-beda. Kayak di sales team gitu. Itu karakternya banyak sekali Pak. Dan ini bagaimana kita akhirnya meng-assign siapa pegang account apa. Karena satu account walaupun di dalamnya orang-orangnya beda-beda ya. Tapi spesifik satu account, satu line of business. Misalnya
government misalnya. Oh ya. Itu punya karakteristik berbeda. Gitu. Nah, seperti apa yang bisa memegang ini itu kan beda. Iya, betul. Gitu. Iya sih. Oil and gas gitu. Itu beda lagi. Beda lagi. Oke. Gitu. Nah, jadi perbankan beda lagi. Perbankan beda lagi. Nah, itu yang makanya kita lihat ke personality-nya masing-masing. Jadi bukan berarti kalau kerja di hotel harus warnanya A, bentuknya B, suaranya C. No. Oke. Gitu. Ini bisa segala macam sih. As long as yang penting adalah kita di dalamnya punya open minded, mau menerima perubahan, mau belajar dan segala macam itu bisa. Oke. Jadi mau menerima perubahan, mau belajar, ya kan. Terus tadi itu identify service by character ya, terutama di hotel bintang 5 itu sangat penting ya Pak ya. Betul. Pak, ini satu lagi nih Pak Robert, saya tuh penasaran. Kadang kan kita serve tamu gitu, itu kan mereka macam-macam gitu dan sometimes menurut saya kita ini harus menekan ego kita ketika ada orang yang misalnya mungkin maaf berlagak lah, terus sok high profile lah, kemudian marah dengan hal-hal yang kecil kayak gitu kan, yang menurut kita ini berlebihan gitu kan. Kan kadang kita ini jengkel ya kalau secara pribadi gitu kan, ini orang ini kebangetan gitu kan, kebangetan. Nah, menaklukkan yang seperti itu tuh kita mesti apa sih gitu, apa yang harus kita lakukan tipsnya gitu Pak? Jangan baper Bu. Oh jangan baper ya. Jadi kalau kami, dan saya juga sering ingetin ya, maksudnya secara casually gitu ya, ini jangan baper ya. Maksudnya karena mungkin demand atau ekspektasi tamu ini kan gini, kalau mereka sampai marah itu kan pasti ada sesuatu yang tidak meet gitu. Iya. Itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi tidak ada, mungkin saya rasa mungkin ya ada 1, 2, 3, tapi tidak banyak tamu yang malah justru mengejarnya itu ke private-nya gitu. Jadi yang mereka komplain itu istilahnya bukan lebih ke service-nya, bukan ke orangnya gitu, tapi apa yang mereka dapat, karena kan dia bayar sesuatu, dia ingin mendapatkan sesuatu. Ekspektasi sama yang didapatkan nggak nge-match. Betul. Ya, tapi ya memang kalau di hospitality ya kami harus tone down. Jadi kita nggak bisa mengikuti kemarahan tamu dengan marah juga gitu. Tapi kami juga punya hak juga sebenarnya Pak Bu. Jadi pada saat tamu sudah kelewatan, gitu, sudah teriak-teriak misalnya gitu, atau main fisik, kita bisa stop. Kita bisa stop. Ya kan kita juga human ya. Jadi kita bisa stop, kita bisa Bapak bisa tenang dulu. Kita sudah tidak bisa bicara karena Bapak sudah teriak-teriak. Jadi mungkin nanti saya kontak lagi misalnya 1 jam lagi kita bisa ketemu, bisa seperti itu. Seperti itu. Tapi other than that sebenarnya don't take it personally. Gitu. Oke. Gitu. Seru banget sih sebenarnya karena itu about human gitu. Human dan tentang melayani kan gitu. Betul. Jadi soft skill sih sebenarnya, karena nggak bisa ada bukunya gitu. Karena berubah terus itu Pak. Berarti kan pola pelatihan untuk soft skill-nya terus dijalankan Pak ya? Pasti. Di hotel itu. Pasti. Ya, menarik. Menarik dan inspirasinya banyak sekali yang kita dapatkan dari obrolan singkat ini gitu. Sangat menginspirasi. Jadi beberapa pesan tadi mungkin yang perlu saya highlight tadi itu bahwa ketika kita berkarir di profesi apapun ya, saya kira bahwa kita harus tetap orientasi pada hasil, nikmati prosesnya, evaluasi. Kita tahu apa yang diharapkan dari pekerjaan kita, seperti itu. Terus kalau kayak Pak Robert juga bahwa beliau dari yang pegang brand-brand internasional kemudian ke brand lokal atau nasional. Dan ini bukan sesuatu yang kemudian dianggap turun kelas gitu kan ya, karena yang dipegang juga sesuatu justru naik kelas betul. Gitu kan, jika seringkali awam gitu menganggapnya itu jadi kayak ini kan, kayak downgrade Pak. Tapi sebenarnya kan tidak seperti itu, ada tantangan-tantangan lain yang kemudian Bapak lihat, dan ini menjadi sebuah potensi atau peluang baru yang nanti akan menaikkan Bapak lagi gitu kan, lebih tinggi lagi. Enrich and enlarge. Oke. Keren tuh. Itu keywordnya ya. Iya. Dan yang pasti adalah berproses itu
bukan hal yang instan. Ya, Pak Robert ya. Betul. Dan kalau kita pengen berkarir mulai dari bawah, Ya. dan kita tahu akan permasalahan dari bawah itu seperti apa, sehingga ketika kita menjadi seorang leader, kita paham apa yang harus disolvekan. Betul. Dipecahkan masalahnya seperti apa, karena kita paham proses dari bawahnya seperti apa. Gitu. Ya. Bahwa berkarir juga bisa ke samping, juga bisa ke atas. Dan itu akan menambah experience. Gitu Betul sih. sekali. Ya Bu Novi ya. Oke. Dan mungkin sebelum kita menutup acara ini, Bapak boleh bercerita tentang fasa hotel atau apalah yang Betul. sesuatu yang istimewa dari sini. Yang spesial Oke. nih, Mas. Wah, gitu. Jualan silakan Pak. Oke, mungkin short glance saja Ya. mengenai fasa Hotel Surabaya. Ya, jadi kami brand nasional under Tanli Hospitality. Fasa Hotel Surabaya ini terletaknya di tengah kota Surabaya dan kita hanya 2 menit dari pintu tol terdekat iya, ya, betul. satelit ya, ini Iya. pintu Iya. tol yang di tengah kota Surabaya gitu. Dan kami mengusung lifestyle approach seperti itu. Jadi dan kebetulan memang letaknya di kota bisnis dan banyak memang pebisnis yang tinggal. Tapi sebenarnya tamu-tamu kami ini mix jadinya. Jadi di situ ada family, ada individual, ada pebisnis juga, ada owner bisnis, ada yang pelaku bisnis ya, gitu. Nah, fasa ini kita punya accommodation facilities ya, kamar-kamar dari yang standard room sampai dengan presidential suite ini. Habis ini kita bisa berenang-berenang kalau mau. Iya, abis ini saya renang ya di tempat yang private. Nah, tapi selain itu juga kita punya beberapa restoran, kita juga punya meeting facilities dari yang kecil sampai dengan big ballroom ya, seperti itu. Jadi very ideal untuk berbagai macam kebutuhan sih sebenarnya. Dan di ballroomnya sudah ada fasilitas LED-nya Pak ya? Iya, Ada dua. LED, built-in LED Built-in. ya, betul. Dan kita juga punya meeting room yang kecil juga ada yang sudah pakai LED, Oke. built-in LED Ya, juga. kemarin saya ngintip sih, yang di sebelah yang baru itu. Betul. Ada built-in LED-nya juga. Betul. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau ke sini, silakan. Kalau mau naik mobil, sekarang lagi trennya jalan darat, ya. Iya. Itu road trip. Ini kita banyak sekali tamu kami yang road trip, either dari Jakarta atau dari Jogja menuju Bali dan sebaliknya. Mereka berhenti di Fasa, mereka stay over 1-2 nights gitu, karena memang convenient, keluar dari tol 2 menit Iya, sampai. betul. Mereka tidur, istirahat, Iya. besoknya setelah breakfast mereka mau check out, 2 menit udah masuk tol lagi. Seperti itu. Atau misalnya mau punya helikopter, silakan. Di atas kita punya helipad. Di lantai 37, kebetulan untuk high-rise hotel building di Surabaya, satu-satunya yang punya helipad hanya di Fasa Surabaya. Dan salah satunya Presiden itu. Suite itu ada kolam renang di dalamnya atau pool di dalamnya hanya di Fasa. Betul, mau ke mall 5 menit ke kiri mall, 5 menit ke kanan Kanan mall. mall, Iya, betul, di betul. outlet Iya, mall. mau makannya nggak di hotel, di dekat jalanan banget. ini kita Ya, banyak sekali makan sekali, dari betul. makanan Korea, bebek sinjai, soto Pak Sadi tuh. Saya bantuin teman-teman tuh, saya bantuin, Iya, ya iya. kan? Karena gitu sih, kebanyakan tamu kita ya masa makan di hotel terus gitu kan ya. Iya. Mereka cari ini, cuman Experience makanan yang iya. Rujak Dari cingur, bisnis-bisnis tahu banyak. campur. Oh, dekat Cingur, tahu campur, semua ada di jalanan ini. karena dari di Rujak HR Cingur Muhammad. langganannya Bu Novi di sini deket. Iya, betul. Begitu. Oke, keren-keren, Jadi Pak. ya semoga bisa memenuhi. Kalau memang ada kebutuhan, bisa kontak kami di Fasa Surabaya atau komen di bawah. Subscribe, klik komen. Oke, Pak Rob, thank you for your time di Sama-sama. sela-sela Thank you, kesibukannya. Terima kasih. Dan thank you juga untuk tempatnya ya Bu Iya. Novi ya. Dengan senang hati. Betul, keren banget dan experience yang kami alami di Fasa juga berbeda dengan yang lainnya ya Bu Novi ya. Iya. Ya. Dan sukses terus untuk Pak Roberto juga untuk Fasa Hotel ya kan. Jadi Anda kalau mau ada event juga bisa ke Fasa Hotel, Pak Roberto tadi bilang, dan mau mencoba untuk stay di sini juga
oke juga. Terima kasih sudah main-main ke pasar. Iya, Sering-sering. Siap. Ya dengan senang hati kami bantu. Keren lah pokoknya Fasa, ya Bu Novi ya. Iya. Oke, and Talkers, thank you untuk episode kali ini. Gimana kita mencoba untuk gimana sih berkarir di perhotelan Bu Novi ya, terutama di bintang 5. Dan dari hotel yang international brand ke national brand itu seperti apa, sehingga ada wawasan baru bahwa kerja di hotel juga ada prosesnya loh, kan seperti itu untuk mencapai achieve something seperti di posisi Pak Rob juga tidak semudah yang dilihat oleh orang kebanyakan ya Bu Novi ya. Oke. Baik, kita ketemu lagi di acara-acara yang selanjutnya dengan Di episode tema-tema yang berikutnya. berbeda. Dan jangan lupa untuk subscribe tadi, like dan komen, serta share acara ini supaya yang lainnya teman-temannya juga dapat manfaat dari insight-insight yang didapatkan dari obrolan kita. Oke. Kita ketemu lagi. Oke.